Assalamualaikum. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait fungsi eksponensial. Kalian bisa melihat konsep dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pada tahap ini, Ibu tidak menjelaskan, Ibu langsung ke tahap penjelasan terkait eksponensial. Baiklah, sebelumnya pada semester ini, kalian akan membahas tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Jadi, 3 bulan atau sebelumnya, kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Setelahnya itu, baru kita membahas tentang fungsi logaritma. Nah, fungsi eksponensial, ini kaitannya dengan pangkat. Jika kalian mengulas kembali pelajaran yang ada di SMP. Jadi, fungsi eksponensial ini akan Ibu jelaskan terkait pangkat positif, ada pangkat negatif, dan sifat-sifat yang ada pada eksponensial. Yang pertama, pangkat positif. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan asli, maka berlaku A pangkat N itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan hingga kalikan dengan AN. Artinya kita mengalikan A sebanyak pangkat N. Contoh 3 pangkat 3. Artinya 3 kali 3 kali 3. Jika pada soal dituntut untuk menyatakan dalam perkalian bilangan berpangkat. Jadi, bentuk lainnya juga menghasilkan 27. Contoh selanjutnya, buka kurung min 3 kali, buka kurung min 3 pangkat 3. Itu sama dengan min 3 kali min 3 kali min 3. Bedakan hasilnya. Oke, di sini menghasilkan negatif 27. Karena di sini negatifnya ada 3, artinya ganjil, maka menghasilkan bentuk negatif. Oke, kita lanjut. Di sini ada kasus min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5. Apabila dituntut untuk membentuk bilangan berpangkat, maka hasilnya di sini adalah buka kurung min 5 tutup kurung pangkat 4. Oke, selanjutnya pangkat negatif. Pangkat negatif dapat ditulis dalam bentuk A pangkat negatif N. Nah, ini adalah bentuk pangkat negatif. Kemudian dapat disederhanakan menjadi pangkat positif, yaitu 1 per A pangkat N, atau bentuk pangkat positif. Contoh, buka kurung setengah, tutup kurung pangkat min 2. Sama dengan, jika kita menggunakan konsep di atas, artinya 1 dibagi buka kurung setengah tutup kurung pangkat 2. Sama artinya dengan 1 dibagi setengah kali setengah. Karena di sini setengah pangkat 2 kita jabarkan menjadi setengah kali setengah. Oke, selanjutnya 1 dibagi setengah kali setengah, artinya 1/4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4. Nah, 1 dibagi 1/4 itu sama dengan 4. Lanjut, buka kurung, negatif 2, tutup kurung, pangkat min 3.
itu sama dengan, perhatikan konsep di atas ini. 1 dibagi, buka kurung, min 2, tutup kurung, pangkat 3. Sama dengan 1 dibagi, nah ini kita jabarkan menjadi perkalian berulang ya. Min 2 pangkat 3 artinya min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, ini hasil akhirnya adalah 1 per min 8 atau negatif 1 per 8. Baiklah, sifat-sifat eksponensial ibu bagi menjadi 5 sifat sesuai yang ada di modul yang kalian pelajari. Sifat pertama, jika A adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat, maka berlaku A pangkat m dikalikan A pangkat n itu sama dengan A pangkat m plus n. Artinya, jika basisnya ini sama, dua buah bilangan basisnya sama, bilangan pokok ya sama A dan A, maka hasilnya itu adalah bilangan pokoknya tetap, pangkatnya kita jumlahkan. Ini untuk sifat pertama dalam hal perkalian. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 2. Oke, sama dengan, kalian perhatikan dulu, basisnya sama atau tidak? Oke, basisnya sama, yaitu 2 dan 2. Jadi, karena bentuknya perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Basisnya tetap 2, pangkatnya 3, tambah negatif 2. Jadi, hasilnya di sini adalah 2 pangkat 1. Lanjut, 9 dikali 3 pangkat negatif 2. Ada yang bisa? Oke, perhatikan di sini. Kalian harus mengetahui keterkaitan 9 dan 3. Bagus, berarti di sini 9 adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat negatif 2. Oke, sama dengan 3 pangkat 2 ditambah min 2. Menghasilkan 3 pangkat 0. Oke, di sini 2 dikalikan 1 per 2. Artinya, 2 kali 2 pangkat min 1. Oke, setengah ini kita ubah menjadi pangkat negatif, yaitu 2 pangkat min 1. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 1. Dan kita tambahkan pangkat dari 2 pangkat min 1 ini adalah min 1. Jadi hasilnya adalah 2. Pangkatnya itu 1. Kita tambah dengan negatif 1. Sama dengan 0. 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 ini mengacu pada A pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali A sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1, begitupun 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, sifat kedua. Jika A adalah bilangan real dan m, adalah bilangan bulat kecuali 0, maka berlaku A pangkat m dibagi A pangkat n sama dengan A pangkat m min n. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Baik, ini betulnya pembagian. Karena sifatnya pembagian, basisnya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi, basisnya di sini 2, pangkatnya ini kita kurangi. 3 kurang 4. Sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 adalah pangkat negatif. Kita akan ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 2. Oke, lanjut. 2 pangkat min 2 dibagi 4. Artinya, 2 pangkat min 2 dibagi, kalian harus melihat apakah ada keterkaitan 2 dan 4.
Ternyata ada. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Jadi, hasilnya adalah 2 pangkat min 2 kurang 2. Sama dengan 2 pangkat min 4. Nah, 2 pangkat min 4 ini adalah bentuk eksponensial pangkat negatif. Jadi, untuk membentuk pangkat positif, kalian harus menggunakan sifat eksponen pangkat negatif, dan hasilnya adalah 1/2 pangkat 4. Kemudian sifat ketiga. Jika A adalah bilangan real dan M adalah bilangan bulat, maka berlaku buka kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Artinya ini bila ada eksponensial, kemudian kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan. Contoh, 3 pangkat negatif 2, tutup kurung, pangkat 2. Ya, jadi di sini kalau kita pakai sifat ketiga ini, pangkatnya kita kalikan. Jadi di sini 3, pangkatnya ini min 2 dikalikan 2. Hasilnya 3 pangkat min 2 kali 2 min 4. 3 pangkat min 4 yang merupakan pangkat negatif. Dan akan berubah menjadi pangkat positif menjadi 1/3 pangkat 4. Contoh yang kedua. Buka kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 1/3. Sama dengan, nah di sini kita kalikan pangkatnya. 2 pangkat 3 kali 1/3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 1/3 ini itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 1 atau 2. Kemudian sifat yang keempat, jika A bilangan real dan M dan N bilangan bulat, maka berlaku buka kurung A pangkat M, B pangkat N, tutup kurung pangkat P. Ini sama kaitannya dengan sifat ketiga. Artinya apabila eksponensial kita pangkatkan, artinya nanti pangkatnya itu kita kalikan. Jadi bentuk dari sifat keempat ini adalah A pangkat M kita kalikan P, kemudian kita kalikan B pangkat N kali P. Contoh, buka kurung 2 pangkat 3, 5 pangkat 2, tutup kurung pangkat min 2. Nah, jadi di sini semuanya pangkatnya ini kita kalikan dengan min 2. Yang pertama, 2 pangkat 3 kita kalikan dengan min 2. Kemudian kita kalikan 5 pangkatnya itu 2, kita kalikan dengan min 2. Jadi nanti di sini hasilnya 2, 3 dikalikan min 2 pangkat min 6 dikalikan 5 pangkat 2 kali min 2 min 4. Ini bentuk pangkat negatif. Seandainya diminta menjadi pangkat positif, maka hasilnya menjadi 1/2 pangkat 6 dikalikan 1/5 pangkat 4. Cukup sampai di sini. Baik, sifat kelima. Jika A adalah bilangan real dan M dan N adalah bilangan bulat, maka berlaku buka kurung A pangkat M per B pangkat N tutup kurung pangkat P itu sama kasusnya dengan sifat keempat. Artinya eksponensial berpangkat, kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Yaitu di sini saya pecah menjadi A, ya. Basisnya di sini A. Jadi pangkatnya ini M, kita kalikan dan P, kemudian kita bagi. Basis penyebutnya adalah B, pangkatnya ini N, kita kalikan dengan P. Ini bentuk lain dari sifat ke-5. Contoh, di sini ada kasus buka kurung 2x Y pangkat 2 dibagi
X kuadrat Y tutup kurung pangkat 2. Sama dengan di sini kita gunakan sifat yang kelima ya. Artinya semua elemen yang ada dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 2. Pembilang kita pangkatkan dengan 2, penyebut kita pangkatkan dengan 2. Ibu pecah dulu ya pembilangnya di sini. Buka kurung 2x y kuadrat tutup kurung pangkat 2 per buka kurung x kuadrat y tutup kurung pangkat 2. Kemudian kasus ini setelah menyederhanakan menjadi sifat 5, kita gunakan sifat keempat. Artinya semua pangkat kita kalikan ya. Nah, jadi sini 2 ini karena pangkat 2 tulis 2 pangkat 2. Nah, di sini ada x karena x ini adalah pangkat 1. Jadi 1 kita kalikan dan 2 menghasilkan x pangkat 2. Kemudian y pangkat 2 kalikan dengan 2. Bagi dengan x pangkat 2. Nah, pangkatnya kalikan dengan 2. Kemudian di sini y pangkat 1 pangkat 2 artinya y pangkat 1 kali 2 menghasilkan y pangkat 2. Bentuk sederhananya 2 pangkat 2 adalah 4. X kuadratnya tetap y 2 kali 2 y pangkat 4 per x 2 kali 2 x pangkat 4 y pangkat 2 y pangkat 2. Oke, sama dengan di sini. Kenapa menghasilkan seperti ini? Balik lagi ke sifat pertama dan kedua. Kalau kita analisis ini adalah bentuknya pembagian, berarti kita gunakan sifat kedua. Artinya cari yang sama-sama basisnya sama, yaitu di sini x. Oke, pembilangnya ada x, penyebut juga ada x. Pembilang ada y, penyebut juga ada y. Nah, jadi di sini artinya x pangkat 2 kita bagi dengan x pangkat 4. Oke, ini pembagian sifat kedua, berarti pangkatnya kita kurangi, menghasilkan x pangkat min 2. Karena bentuk x pangkat min 2 adalah pangkat negatif, kalau kita menjadikan pangkat positif menjadi 1 per x pangkat 2. Kemudian di sini y pangkat 4 kita bagi dengan y pangkat 2, artinya pangkatnya kita kurangi ya. 4 kurang 2, 2, berarti sisanya y pangkat 2. Otomatis hasil akhirnya adalah 4 y pangkat 2 dibagi x pangkat 2. Sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.